أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya surat Al-Mulk: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengatakan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian datang silih berganti menimpa manusia. Allah tabaraka wa ta'ala mengadakan kehidupan dengan dilahirkannya sekelompok manusia yang Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan mereka dan membentuk jasad dan tubuh mereka ketika mereka masih berada di dalam rahim ibu mereka, sebagaimana Allah terangkan dalam surat Ali Imran
Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang telah membentuk rupa-rupa kalian ketika kalian masih berada di dalam arham, di dalam perut ibu-ibu kalian, kaifa yasha, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka begitulah ketika Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mempergilirkan kepada manusia al-maut. Allah datangkan kepada manusia kematian yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul innal mauta alladhi tafirrunahu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwa sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kalian berusaha untuk menghindar dari kematian, kalian benci dengan kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu pasti dan pasti akan datang menjemput kalian. Kematian itu pasti akan datang menimpa kalian. Tidak ada satu sudut pun di sudut daripada permukaan bumi dan langit ini yang mana seseorang dapat bersembunyi dari al-maut. Tidak ada satu tempat di langit maupun di bumi yang seseorang bisa menjadikannya sebagai wija, sebagai benteng untuk menghalanginya dari kematian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan datang menyapa kalian. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan dalam surat Taha, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh kiamat itu pasti datang. Sungguh kematian itu pasti datang. Akadu ukhfiha, aku sengaja untuk menyembunyikan kapan datangnya kematian itu, kata Allah, untuk satu hikmah yang besar, yaitu Allah katakan litujza kullu nafsin bima tas'a, agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian dan Allah membalas kalian sesuai dengan apa-apa yang kalian lakukan di bumi itu. Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengabarkan kapan persis datangnya hari kiamat, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah tidak memberitahukan kepada kita kapan datang kematian itu. Adalah litujza kullu nafsin bima tas'a, agar supaya manusia diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia usahakan. Maka di antara manusia dalam menapaki perjalanan hidup ini, ada orang-orang yang senantiasa bersikap cerdas, orang-orang yang memanfaatkan kehidupan dunia untuk mempersiapkan bekalnya di negeri akhirat yang abadi. Dan ada pula orang-orang yang mereka menyangka bahwa mereka hidup dalam kehidupan dunia ini kekal abadi. Dia tidak pernah berpikir tentang kehidupan akhirat. Kalaupun dia berpikir tentang kehidupan akhirat, dia katakan biarlah apa yang nanti akan terjadi, dan semuanya berada di bawah kehendak Allah. Maka kita katakan, ya ibadallah, wahai hamba Allah tabaraka wa ta'ala, afiq, sadarlah engkau dari ketertiduranmu yang panjang. Bangkitlah engkau dari mimpimu yang selama ini engkau terbuai di dalamnya. Afiq ya ibadallah, sadarlah wahai hamba Allah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan jalan-jalan kebenaran itu. Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan para nabi dan para rasulnya untuk menjelaskan kepada engkau jalan kebenaran dan membentangkan kepada engkau jalan-jalan kesesatan. Lalu kenapa engkau tidak berusaha untuk mencari tahu jalan kebenaran itu?
Engkau terbuai dengan kehidupan dunia dan engkau mengatakan biarlah semuanya berada di bawah kehendak Allah. Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau sadar dan engkau mengerti bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan engkau sebagai manusia, Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan kepada engkau rizki, Allah memberikan kepada engkau kehidupan, lalu Allah tidak biarkan engkau terlantar sebagaimana hewan ternak yang kehidupannya hanya makan dan tidur, makan dan tidur. Tetapi bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita rasul. Untuk apa? Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani fakada apa. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku mereka akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Padahal para sahabat mengetahui bagaimana keindahan dan keistimewaan surga itu, bagaimana kenikmatan yang ada di dalamnya. Lalu mereka merasa heran kalau ada di antara manusia ini yang tidak mau masuk surga. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani fakada aba. Siapa yang menaatiku dialah yang akan masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku dialah yang tidak mau, dia yang enggan untuk masuk surga. Maka di dalam hadis yang mulia ini ada isyarat bahwa sesungguhnya setiap orang berhak dan berkewajiban untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dia perkara agama ini. Rasulullah menerangkan kepadanya agama. Dia tidak bisa tidur makan, dan dia mengatakan semuanya terserah Allah. Bukankah Allah telah mengutus kepada engkau Rasul? Bukankah Rasulullah telah menerangkan kepada engkau jalan-jalan keselamatan? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadamu, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat? Bukankah Rasulullah mengatakan kepadamu, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian? Bukankah Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari saya, maka amalan itu mardud, amalan itu tertolak. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, kami telah hadapi amalan-amalan yang mereka lakukan, lalu amalan-amalan itu kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan, sia-sia dan tidak berfaedah di sisi Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Apa-apa yang diberikan oleh Rasul maka terimalah, dan apa-apa yang dilarang oleh beliau tinggalkan. Lalu kenapa engkau tidak belajar, tidak cari tahu perkara-perkara apa sajakah yang diperintahkan oleh Rasul, dan perkara-perkara apa sajakah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala juga menerangkan kepada engkau bahwa bukti cintanya seseorang kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika sekiranya cinta kalian itu kepada Allah benar, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Lalu kenapa engkau ya ibadallah, engkau tidak cari tahu
bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Engkau hanya duduk berpangku tangan, makan tidur, dan engkau mengatakan semuanya terserah Allah. Ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam ayatnya, man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah datang kepadanya kebenaran, setelah datang kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan yang lain selain daripada jalan orang-orang yang beriman, jalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yaitu kami akan membiarkan dia leluasa, kami akan membiarkan dia merasa lezat, kami akan membiarkan dia merasa nikmat di dalam penyimpangan dan penyelisihannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan wa nuslihi jahannam, kata Allah, kami akan memasukkannya ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebab itu, marilah kita merenungi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yani dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya wa ammal mu'min fa inna Allah yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Sesungguhnya orang kafir itu, kata Rasulullah, apabila dia beramal dengan amalan kebaikan, dia melakukan bakti-bakti sosial, dia berinfak, dia bagi-bagi sembako, dia buat fasilitas umum, apakah jalan raya, selokan, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Maka kalau sekiranya ada seorang kafir, barangkali dia sumbang untuk masjid, dia bangun madrasah untuk orang sekolah, atau yang selainnya daripada amalan-amalan kebaikan, maka Rasulullah mengatakan ut'ima biha tu'matan minad dunya. Dengan sebab amalan-amalan kebaikan itulah Allah memberi dia makan di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia sesuap nasi, Allah lapangkan baginya rizkinya, bisa jadi Allah panjangkan usianya, dan Allah berikan kepadanya kesehatan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat atas kebaikan-kebaikannya itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikannya itu di akhirat, membalas kebaikannya itu di dunia. Dan Allah tidak membalas amalan kebaikan orang kafir yang dia lakukan di dunia itu dengan amalan atau pahala di akhirat. Karena telah berlaku bagi ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalaulah sekiranya engkau syirik, engkau kufur, engkau tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluk, akan gugurlah amalan-amalanmu. Di akhirat engkau tidak mendapatkan apa-apa, tetapi merupakan bentuk keadilan dan kebijaksanaan Allah. Allah tidak akan mendolimi seseorang. Setiap amalan baik yang dilakukan oleh seseorang senantiasa Allah akan membalasnya. Hatta orang kafir sekalipun, jika dia melakukan kebaikan maka Allah akan membalasnya. Tetapi Allah tidak membalasnya di akhirat,
namun Allah membalasnya di dunia dengan cara melapangkan rizkinya, memberikan dia kelapangan rizki. Allah berikan dia makan sebab kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia itu. Wa ammal mu'min, adapun seorang mukmin, fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Adapun seorang mukmin apabila dia melakukan amalan-amalan kebaikan, maka Allah simpan balasan daripada amal-amal kebaikannya itu supaya nanti Allah akan membalasnya dengan pahala di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin di dunia dengan pahala di akhirat. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih. Dan di dunia pun dia akan diberi rizki oleh Allah atas ketaatannya. Sebab itu dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan dua kenikmatan yang besar atas seorang mukmin, yaitu ketika seorang mukmin melakukan amal-amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan dua bentuk balasan. Balasan yang pertama dan balasan yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyimpan pahalanya dan akan Allah balas di akhirat. Dan inilah yang didambakan oleh setiap orang mukmin yang melakukan amalan saleh, yaitu balasan pahala di akhirat di sisi Allah. Dan yang kedua, Allah tabaraka wa taala memberinya bonus, yaitu Allah memberikan dia rizki di dunia berdasarkan ketaatannya. Maka para ulama mengatakan kepada kita, ketaatan itu adalah merupakan salah satu sebab dan jalan untuk dimudahkan rizkinya oleh Allah dalam kehidupan dunia. Begitu pula sebaliknya, kemaksiatan adalah jalan yang gelap. Kemaksiatan adalah sebab kesempitan kehidupan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, niscaya Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebab itu sudah sepantasnya dan selayaknya bagi seorang mukmin untuk senantiasa bergegas melakukan amalan-amalan saleh, terutama ketika dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam satu kehidupan di mana dia berada pada waktu yang berkah, dia berada pada tempat yang berkah, atau dia berada pada suatu saat di mana saat-saat yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dulunya orang-orang saleh ketika telah memasuki pertengahan daripada bulan Syaban, mereka biasa mengencangkan ikat pinggang mereka untuk meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah. Lalu mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka pada bulan Ramadan, dan jangan sampai Allah halangi mereka dari Ramadan. Jangan sampai kematian itu datang menimpa mereka sebelum memasuki Ramadan, karena itu artinya mereka akan terhalang dari kebaikan-kebaikan yang banyak yang ada dalam bulan Ramadan. Sebab itu mereka biasanya berdoa, Allahumma balik Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan.
balighna Ramadan, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Bahkan kalau saja seandainya orang yang telah wafat itu dia tahu betapa keutamaan dan fadilah yang ada dalam bulan Ramadan, niscaya dia akan berhayal, niscaya dia akan berangan-angan kalau saja Allah menghidupkannya dia kembali di bumi ini walaupun 1 hari saja, agar dia bisa melewati Ramadan. Maka para ulama pun mengatakan kepada kita bahwasanya Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana seseorang memfokuskan dirinya kepada Al-Quran. Dan Ramadan sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kafarat, penggugur dosa-dosa bagi seseorang, sebagaimana datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ah, wal ramadhanu ila al-ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna liman ijtunibatil kaba'ir. Atau kama jaa fil hadis. Sesungguhnya salat 5 waktu antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, adalah penggugur dosa-dosa bagi orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Maka dari itu ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, marilah setiap orang mempersiapkan dirinya untuk memasuki bulan Ramadan. Dan semoga saja dia memasuki bulan Ramadan dengan penuh keberkahan. Dia kencangkan ketaatannya kepada Allah, sebagaimana Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, tetapi kedermawanan beliau itu semakin meningkat di dalam bulan Ramadan. Dan bahkan pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada Ramadan inilah terjadi pergantian catatan takdir manusia dalam 1 tahun sekali, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, beliau membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istri beliau, dan kemudian mengajarkan mereka doa untuk senantiasa mereka membacanya sepanjang malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat maha pemaaf, Engkau mencintai maaf ya Allah, maka maafkanlah aku. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan, fi Uyghur, Palestin, Myanmar, Yaman, Iraq, wa fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma dammir a'da'ana wa a'da'al muslimina fi kulli makan. Allahumma dammir a'da'ana wa a'da'al muslimina fi kulli makan. Allahumma mazzik Amerika wa awana. Allahumma mazzik Amerika wa awana. Allahumma al'an musyrikina wal ilhad. Allahumma da'autuka wa anta al-ghaffar.
اللهم رجوتك وأنت الكريم اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم اللهم تقبل دعاءنا اللهم الآن المشركين والإلحاد اللهم الآن المشركين والإلحاد اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه آخر الدعوانا أقيم الصلاة. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita stekil Torosoan Tagilo Noros mendapatkan